Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Ana sama Dava. Kalau minggu lalu aku tuh nggak sempet kan ngobrol sama Dava, dan hari ini tuh kita mau bahas tentang masalah-masalah keuangan yang biasa dihadapin di kehidupan sehari-hari bertiga nih. Nah jadi hari ini kita mau bahas apa Mbak Ana? Jadi sekarang kita mau bahas kenapa sih generasi milenial nih terutama banyak banget masalah keuangan yang katanya nih banyak ngeluhnya, baru tanggal segini udah habis uang bulanan gue. Emang larinya tuh kemana? Nah bener banget. Kamu ngerasain gitu juga gak nih? Iya, ngerasain banget sih, kayak baru dikasih uang jajan, kan aku uang jajannya juga ada mingguan ya. Terus habis itu, belum sampai akhir minggu kayak udah habis aja uang jajannya. Oh my god. Terus kayak nggak tahu buat apa, kayak kadang ngerasa uangnya nggak kepake, cuman tiba-tiba hilang aja. Ternyata kalau misalnya diteliti-teliti, kebanyakan beli kopi. Oh jadi bocornya tuh kopi. Iya, kadang kan gampang banget ya kalau apa-apa sekarang pakai HP, tinggal pesen nyampe rumah. Kita nggak ngerasa megang uang, nggak ngeluarin uang, tapi tiba-tiba kayak pas lihat saldo di ATM, udah kosong aja, ya kan? Iya. Ada nggak sih yang ngerasain kayak gitu juga? Dapat gitu juga nggak? Dava ngerasain nggak nih Dava? Kalau aku pribadi ya, nggak pernah sih, karena dari awal tuh gua udah menerapkan pengolahan keuangan yang baik. Dan gue nggak pernah merasakan hal itu, kecuali ya emang gak ada pemasukan gitu. Makanya ya tergantung diri pribadi sih. Ya gitu Mbak Ana, Afni. Oke, nah kalau misalnya mungkin kita tanya dari Mbak Ana dulu nih. Mbak Ana kan udah lama nih kerja, masuk ke dunia kerja. Kalau Mbak Ana sendiri, kalau misalnya dapat uang itu tuh gimana sih cara ngaturnya? Emang susah kan ngatur keuangan? Cuman kalau misalnya Mbak Ana sendiri ada nggak sih kayak, oh kalau aku tuh kayak gini, mungkin bisa jadi kayak contoh buat yang lain, karena emang Mbak Ana bisa ngatur keuangannya. Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk masuk dunia kerja juga masih baru ya, karena kan emang baru lulus juga di tahun 2019, berarti kan masih di dunia kerja kayak hampir 2 tahun dong. Nah kalau tentang keuangan ya, kalau misalkan pas baru lulus kan biasalah gitu kan, masih belum memetakan perencanaan keuangan yang baik. Tapi lama-lama semakin kesini makin mikir gitu loh, kayak tadi kan ada problem-problem yang apa sih kok uang gue di tanggal segini udah habis, kayak udah nggak tahu larinya kemana, kayak udah tinggal sekian. Atau bahkan bisa juga pernah ada yang ya udah nggak ada gitu loh, dan akhirnya mau nggak mau ya adalah saat minta lagi ke orang tua. Itu kan nggak banget kan, maksudnya buat kita yang juga udah kerja gitu kan, udah memiliki pekerjaan. Nah buat nyiasatinnya biasanya kalau aku tuh kayak baca-baca artikel, baca juga postingan Instagram gitu, kayak buat motivasi diri untuk belajar merencanakan keuangan ataupun mengalokasikan uang bulanan yang didapat dari kantor kayak gitu. Kayak umumnya tuh orang tuh ada yang kayak dia ngebaginya kayak gini, 5-3-2 atau enggak 5 berapa sekian yang kayak gitu-gitu. Kayak mungkin 50%-nya dia udah allocate keluarnya untuk operasionalnya dia, kayak yang buat makan, buat jajan, buat untuk ongkos gitu-gitu loh nih, Pak. Terus nanti sisanya tuh kayak mungkin 20%-nya dia ini investasi, nanti 20% mungkin buat biaya apa lagi kayak gitu. Ada lebih ke dari kitanya sendiri juga, lebih ke searching buat motivasi diri juga untuk perencanaan keuangan yang pas buat diimplement ke diri kita ya, karena kan perencanaan keuangan tuh banyak banget sih orang ngobrolin ini gitu kan. Nah dari sumber-sumber yang udah ada, kita coba implementasiin mana sih yang bisa tepat dipakai buat alokasi ke keuangan kita. Jadi kayak dengan kita memakai cara itu nggak membuat kita pain banget gitu. Mungkin kalau di awal-awalnya mungkin emang kayak aduh harus biasanya bisa ngeluarin uang full sekian, tapi karena kita udah tahu perencanaan keuangan, udah ngerti, jadi kayak nggak bisa kalau kita keluarin uang segini nanti kita jadinya bakal boros banget dan nanti nggak ketutup buat di akhir bulannya. Jadi kayak udah mulai lebih belajar untuk mikir mengalokasikan keuangan. Yang pertama itu dulu sih, alokasi pos-pos keuangan. Kalau misalnya Dava sendiri nih, kan Dava masih magang gitu, kalau misalnya alokasinya kayak gimana?
keuangannya kan beda mungkin sama Mbak Ana atau Dava emang udah dari kuliah dari SMA udah coba alokasi, jadi sekarang udah gampang banget nih buat implementasi kayak oh yaudah alokasinya kayak gini. Kalau misalnya Dava sendiri ada nggak cara tersendiri buat ngalokasiin keuangan atau emang apa cara buat cara Dava untuk mengatur keuangan kayak gitu? Oke, kalau gua pribadi sih sebenarnya pengelolaan keuangan itu udah gua lakuin sejak mendapatkan pendapatan sendiri ya, tanpa ada pemasukan dari orang tua. Jadi ya kalau gue sih nggak menggunakan konsep 532 lah, 5411 lah atau berapapun lah. Karena menurut gue konsep itu hanya menjadi patokan aja, karena pada dasarnya kan manusia itu terkadang loss of control ya, rakus gitu, sehingga menurut gue konsep-konsep seperti itulah untuk menjadi patokan aja sebenarnya. Kalau gue pribadi ya karena emang dari awal gue itu fokus gitu mengelola keuangan, misalnya gue bagi porsi-porsinya tanpa ada patokannya itu tersendiri gitu. Maksudnya misalnya gue pemasukan berapa untuk 50 untuk makan dan sebagainya. Sebenarnya enggak, karena dulu gue growth-nya itu ya dari pemasukan harian-harian seperti itu. Jadi ya tinggal gue atur aja gitu. Gue minimalisir lah pokoknya pengeluaran gue harian yang kira-kiranya bisa misalnya gue makan kan banyak tuh anak muda zaman sekarang ya makan di kafe, di McD. Kalau menurut gue pribadi McD dan sebagainya gitu ya, ngopi-ngopi di Starbucks dan sebagainya, jujur gue pengen seperti itu, tapi ya awareness gue menyatakan bahwa gue tuh masih belum mampu sehingga gue cari opsi lain gitu, barang pengganti yang kira-kira settle lah sama keinginan anak muda zaman sekarang tapi gue tuh mampu kayak gitu. Jadi gue pilihlah produk-produk lain yang sekiranya itu low budget atau sesuai dengan budget gue kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu loh pengelolaan keuangan itu kalau menurut gue ya. Ketika lu punya uang berapa, lu cari produknya yang sesuai dengan budget lu, nah itu udah salah satu cara pengelolaan keuangan yang baik menurut gua. Gitu. Berarti kalau misalnya buat Mbak Ana sama Dava itu sendiri mengatur uang penting, sama juga dengan kayak mengatur untuk buat pos tabungan, karena kita juga nggak akan ada yang tahu kan nanti ke depannya tuh kayak gimana. Jadi tabungan itu secara tidak langsung walaupun kayak sekarang kan mikirnya kayak aduh kayak ini uang yang buat tabungan bisa nih dipakai buat A, B, C, tapi ternyata mungkin dampaknya nanti bisa lebih besar lagi. Terus nih Mbak Ana, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya selain tabungan, selain buat alokasi buat kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, menurut Mbak Ana ada nggak sih hal-hal penting lagi yang emang pengen Mbak Ana capai gitu, kayak cara ngatur keuangan yang kayak harus bisa buat ini uangnya buat itu, kira-kira menurut Mbak Ana, dan yang penting ya. Dan sih kalau menurut aku sekarang lebih mikir juga sih tentang asuransi. Mungkin sekarang aku lagi mikir tentang kayak asuransi jiwa sih jatuhnya, karena asuransi kesehatan udah ada. Nah tapi yang buat asuransi jiwa itu masih belum ada. Lebih mikir ke situ sih kalau misalkan dapat uang lebih. Karena kan kayak ya aku bekerja tapi nanti kalau misalkan ya amit-amit kalau misalkan emang udah waktunya gitu kan nggak ada yang tahu. Nah jadi kayak orang-orang yang aku tinggalkan ya bisa bertahan hidup juga, maksudnya bertahan hidup juga ya atas dari asuransi yang udah jiwa aku punya gitu. Jadi lebih pengen kalau misalkan ada uang lebih mau kayak nambah ke jiwa, atau enggak juga ya tadi asuransi tapi bukan kesehatan sih, tapi kayak mungkin asuransi penyakit kritis juga itu penting. Lebih buat ke proteksi yang kayak gitu, buat ngejamin ketenangan hidup aja. Mikirnya sih seperti itu. Jadi menurut Mbak Ana asuransi itu penting. Kalau misalnya kan Mbak Ana udah punya asuransi ya. Kalau misalnya pernah nggak sih Mbak Ana kayak lagi kayak susah, maksudnya bukan susah maksudnya kayak lagi sakit atau apa, terus kayak tiba-tiba emang tertolong banget sama adanya asuransi. Soalnya kan banyak banget orang yang di luar sana tuh masih bingung kalau misalnya kayak asuransi penting nggak sih, kayak masih ragu untuk punya asuransi. Kalau menurut Mbak Ana sendiri emang asuransi penting nggak sih? Soalnya emang
lumayan gede juga kan pengeluarannya per bulan. Maksudnya kalau bisa dibilang ya kadang kita juga mikir kayak oh uangnya masih bisa dipakai buat yang lain, apalagi di usia kayak seumur Mbak pasti kan mikir aduh bisa nih uangnya dipakai buat nongkrong sama teman atau yang Traveling lain. ya. Iya bisa ya apa ditabung juga buat traveling segala macam. Itu kalau menurut Mbak Ana kayak gimana? Nah sebelum aku kerja tuh aku cuma mikirnya kayak ada uang lebih, tabung karena aku suka traveling, ya aku jalan-jalan lah kalau udah kekumpul uangnya. Tapi ternyata habit yang seperti itu tuh kalau itu tuh bisa dilakukan. Tapi kalau emang ya uang kita berlebih banget juga kan, sama ya kalau kita traveling tapi juga kita nggak mikirin kayak proteksi buat kesehatan kita atau nggak proteksi kayak misal kayak yang jiwa kita juga ya gimana gitu kan. Biasanya traveling itu makan biaya berapa Mbak? Sebanding nggak sih sama asuransi yang Mbak keluarkan? Kalau traveling tuh tergantung sih kamu mau travelingnya di luar kah apa di dalam gitu kan, tergantung juga kamu misal kamu travelingnya bareng teman, list travelingnya mau kamu capai itu kemana mau ngapain aja, tempatnya tuh mau yang kayak gimana, itu berdasarkan yang kalian mau juga kan, mau yang mewah kah atau mau yang cuman backpacker. Biasanya kan kalau orang traveling yang backpacker kan biasanya keluarnya murah gitu kan, dengan budget sekian gitu kan bisa kemana-mana, tapi ya kelas yang didapat juga sesuai dengan apa yang udah kita bayarin. Nah, kalau misalkan pada saat itu sih emang mikirnya pada saat emang masih suka traveling, kayak sebelum kerja masih suka traveling ya masih suka ngumpulin uangnya, tujuan nabung ya emang buat ke situ gitu kan. Dan belum mikir juga kayak kesehatan sebagainya kayak gitu, belum kepikir. Cuma semenjak kerja ya udah kebuka lah mindset kalau kita juga penting loh memikirkan tentang proteksi keuangan kita, salah satunya itu asuransi. Nah kayak asuransi kesehatan itu emang berguna banget dipakai kalau misalkan sewaktu-waktu kita terjadi sakit. Misal kalau kita nggak pakai asuransi kesehatan, misal kita sakit nih, terus kita harus bayar biaya rumah sakit kayak biaya rawat inapnya. Nah itu tuh langsung seketika bisa ngabisin uang yang kita punya juga, tabungan yang kita punya. Nah sedangkan kalau kita pakai kita punya asuransi kesehatan ini, kita tinggal ngegesek aja kartu asuransinya, semudah itu, segampang itu. Tapi ya kita bisa kayak gitu ya karena kita memang ada bayar premi ke perusahaan asuransinya. Nah untuk pilihan asuransinya sendiri sebenarnya macam-macam kan sekarang, ada dari yang murah sampai juga yang mahal, dan tergantung juga dari produk-produk asuransi ataupun perusahaan asuransi yang emang kalian udah percaya banget nih. Nah tapi paling yang harus diingat, misal kamu ingin preminya murah, kamu juga harus lihat produk-produk asuransi yang di cover tuh yang mana aja. Jangan sampai ya nih gue udah ada asuransi kok, asuransi gue preminya murah, tapi ternyata kalian nggak baca dulu apa sih yang di cover, batasan-batasannya, manfaat-manfaat yang dia punya tuh apa, dilihat juga seperti itu. Jadi sebelum nanti kalian menentukan mau milih asuransi apa, kalian harus kenalin dulu kebutuhan kalian tuh lebih ke asuransi apa, karena kan asuransi banyak macam kan kategorinya, kesehatan, jiwa, penyakit kritis dan lain-lain gitu kan. Nah kalian harus tahu dulu untuk yang kalian saat ini yang kalian butuhkan tuh apa, sama itu baru dari situ kalian research lagi perusahaan-perusahaan asuransi apa yang mau kalian pakai, sama jumlah premi yang mana sih yang bisa kalian keluarkan untuk bayar asuransi tersebut. Apakah dengan memakai asuransi C kalian bisa membayar premi asuransi tiap bulannya rutin atau tiap tahunnya rutin, itu kalian harus pertimbangkan juga seperti itu. Kalau aku sih kadang-kadang ada orang yang berpikir ya udah bayar mahal dikit nggak apa-apa, tapi dia juga udah based on perhitungannya dia juga kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini menurut Mbak Ana sama Dava sendiri tuh mengatur keuangan itu yang baik lagi ke diri kita masing-masing. Cocok nggak sih kalau kita ngatur keuangan tuh kayak A atau B kan, yang tahu keuangan kita ya diri kita sendiri. Nggak mungkin kan kalau misalnya kayak
kita sharing sama temen kita, oh pendapatan gue segini, pengeluaran gue segini, kan nggak mungkin. Jadi semuanya itu balik lagi ke diri sendiri, gimana cara kita ngatur uang kita sendiri. Terus abis itu juga yang paling penting tetapin yang namanya pos-pos alokasi, biar kita nggak salah nih kayak oh harusnya uangnya buat misalnya uangnya untuk bayar listrik atau bayar kebutuhan sehari-hari, tapi ternyata malah kita pakai buat jajan-jajan yang emang sebenarnya kita tuh nggak perlu banget. Terus abis itu juga kalau misalnya dari Dava set yang namanya goals, biar juga kita kayak mata kita tuh nggak kemana-mana. Kalau misalnya goalsnya untuk saya tuh misalnya Dava sendiri, jadi kita nggak usah yang kayak setiap dapat uang malah dihambur-hamburin ke pos-pos yang lain yang mungkin kita belum perlu saat itu. Nah pokoknya itu mungkin tips-tips dari Mbak Ana sama Dava. Mungkin ada nggak sih yang ditambahin buat sobat LA yang lain yang pengen mengatur keuangannya? Kalau dari gua ngatur keuangan ya bedain sih gaya hidup sama kebutuhan ya. Itu dan pondasi yang sangat penting gitu, dasar banget. Sehingga nantinya kalian akan mudah gitu mengelola keuangan apabila mindset kalian udah diatur seperti itu. Ya menurut gua kedepannya tinggal menyerap ilmu baru, terus juga aplikasikan lah tentang pengelolaan keuangan tentunya. Betul. Terus sama tambahan lagi sih, kalau emang kalian yang lagi ngatur keuangan terus tiba-tiba bisa dapat uang lebih, atau emang penghasilan kalian tiba-tiba meningkat gitu kan, yang tadinya sekian jadi sekian, coba dipertimbangin lagi untuk miliki salah satu produk asuransi. Maksudnya ini juga bukan jualan sih, ini kayak lebih aku ngasih tahu biar kalian bisa lebih mempunyai ketenangan untuk di masa depan, karena kan nggak ada yang tahu kan resiko keuangan yang akan terjadi di masa depan juga kan. Ada kalanya juga pasti ada naiknya, ada juga turunnya. Nah dengan kita punya salah satu produk asuransi, minimal at least buat kesehatan kita sendiri gitu kan, kita bayar preminya yang juga nggak terlalu mahal tapi bisa mengcover kebutuhan medis kita kalau terjadi sewaktu-waktu terjadi yang memang hal-hal yang kita tidak diinginkan. Itu kita udah ada salah satu jalan pintasnya itu kayak gitu. Jadi mungkin itu aja dari kita ya, buat cara mengatur keuangan. Iya bener, pokoknya implementasiin apa yang udah kalian tahu ke kehidupan kalian, tapi yang emang bisa cocok sama yang emang bisa cocok buat ke aktivitas, buat ke kehidupan kalian yang emang realnya gitu. Iya, pokoknya implementasiin semua yang udah kalian tahu ke yang emang cocok untuk ke kehidupan kalian, intinya itu. Oke, jadi mungkin itu aja dari kita. Semoga kalian bisa mengatur keuangan kalian dengan baik. Jangan sampai nantinya kalian nyesal sendiri karena keuangan kalian akhirnya kayak berantakan sendiri kayak gitu sih. Jika kalian suka sama konten ini, jangan lupa klik like, komen kalau ada topik-topik yang emang kalian pengen kita bahas di Little Talk berikutnya. Dan jangan lupa subscribe.